selama tahun 1961 sampai dengan 1989, kira-kira ada 140 orang yang tewas akibat mencoba melewati dinding ini. Hai, selamat datang di kanal YouTube Halo Lur bersama gue Tio Lusmana di sini. Dan di sini hari ini gue akan memulai sebuah konten baru yang berisi di mana gue akan menceritakan sejarah dan peristiwa yang pernah terjadi di dalam negeri maupun di seluruh penjuru dunia. Jadi kalau hari Senin kita punya mistik, logik, dan konflik yang ngebahas mitos misteri berdasarkan sudut pandang akal sehat dan keyakinan, di hari Jumat kita punya konten yang ngebahas berbagai sejarah dan peristiwa. Sobat Lur sekalian, kita sama-sama tahu kalau Perang Dunia Kedua itu adalah konflik terbesar dan yang paling menghancurkan sepanjang sejarah peradaban manusia. Sekitar kurang lebih 55 juta orang meninggal akibat Perang Dunia Kedua. Gue cerita dikit kali ya. Jadi awal Perang Dunia Kedua ini memang gara-gara Jerman tahu-tahu menginvasi Polandia yang bagiannya Inggris dan Perancis. Tahu-tahu Jerman menyerang ke Polandia bagian itu. Nah, tentu aja Inggris dan Perancis nggak tinggal diam dengan aksi Jerman ini. Apalagi saat itu kondisi dunia tuh lagi kondusif-kondusifnya. Akhirnya Inggris dan Perancis menyatakan perang lah ke Jerman. Awalnya aksi-aksi Jerman dan teman-temannya ini, Italia dan Perancis yang kita sebut dengan blok poros, didukung oleh Uni Soviet. Tapi pada tanggal 22 Juni 1945, Jerman malah nyerang Uni Soviet. Dan hal itu berarti Jerman telah melanggar Fakta Perjanjian Jerman-Soviet. Kita sama-sama tahu ya kalau Adolf Hitler ini kan memang anti komunis ya. Ada yang bilang penyerangan Jerman ke Uni Soviet ini adalah bentuk kebencian Adolf Hitler ke komunisme. Nah, jadilah pasukan Nazi Jerman ini dan teman-temannya ini, blok poros ini, sebagai musuh bersama atau public enemy. Kalau misalkan teman-teman lu punya grup WA yang gak ada elunya, tuh fix berarti lu public enemy. Salah satu anggota blok poros yakni Jepang melakukan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat Pearl Harbor yang di Hawaii. Hal itu menyebabkan akhirnya Amerika Serikat ikut serta di kancah peperangan ini. Sebenarnya ada sebab musabab sih kenapa Jepang bisa nyerang pangkalan militer Amerika yang di Pearl Harbor ini. Mungkin untuk lebih lengkapnya gue cerita di lain kesempatan kali ya. Kita kan sama-sama tahu Amerika Serikat dan Uni Soviet emang gak pernah akur. Tapi karena di Perang Dunia ini mereka punya musuh yang sama, yaitu Jerman dan sekutu-sekutunya, akhirnya mereka bersekutulah bareng sama Inggris Raya dan Perancis. Singkat cerita, akhirnya pertempuran Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh Amerika Serikat Sekutu dan Uni Soviet. Runtuhnya kekuasaan Nazi menyebabkan Jerman jadi milik kekuasaan Amerika Serikat Sekutu dan Uni Soviet. Nah, seperti yang tadi gue bilang, Amerika Serikat dan Uni Soviet ini nggak pernah akur. Udah gitu kan ideologi mereka kan juga memang beda. Amerika Serikat dengan ideologi kapitalismenya, sedangkan Uni Soviet dengan ideologi komunismenya. Perundingan mereka atas wilayah Jerman pun berlangsung alot, nggak berjalan mulus. Akhirnya mereka sepakat untuk membagi wilayah Jerman menjadi dua bagian. Wilayah Jerman Barat dikuasai oleh Amerika, Inggris, Prancis dengan ideologi kapitalismenya, sedangkan Jerman Timur dikuasai oleh Uni Soviet dengan ideologi komunismenya. Dua wilayah ini dipisahkan sebuah tembok besar yang kita kenal dengan sebutan tembok Berlin. Nah, di sini gua akan membahas beberapa fakta mengenai Jerman Barat dan Jerman Timur yang saat ini sudah menjadi negara Jerman Bersatu yang mungkin beberapa dari kalian belum tahu. Langsung aja kita masuk ke Yuk Kicau. Yuk, kita cari tahu. Fakta pertama mengenai lagu kebangsaan Jerman Barat dan Jerman Timur. Sebagai negara yang berdaulat, pastinya sebuah negara memiliki lagu kebangsaan yang setiap ada acara kenegaraan atau event-event yang membawa nama negara pasti diperdengarkan. Lagu kebangsaan negara Jerman Bersatu yang saat ini nih berjudul Das Lied der Deutschen adalah lagu kebangsaan negara Jerman saat ini yang juga lagu kebangsaan negara Jerman Barat. Lagu ini ditulis oleh Augustus Heinrich dan Hoffmann von Fallersleben pada tahun 1941. Musik dan melodi yang dipakai di lagu ini adalah melodi yang berasal dari lagu Gott erhalte Franz den Kaiser yang dibuat pada tahun 1797 oleh seorang komposer asal Austria
yang bernama Joseph Haydn sebagai lagu untuk ulang tahun Kaisar Prancis II. Ketika Jerman terbelah menjadi dua, Jerman Barat tetap memakai lagu Das Lied der Deutschen sebagai lagu kebangsaannya. Sementara Jerman Timur membuat lagu baru yang berjudul Auferstanden aus Ruinen, yang jika diartikan ke bahasa Indonesia adalah artinya bangkit dari reruntuhan. Lagu kebangsaan Jerman Timur ini ditulis oleh seorang penyair bernama Johannes R. Becher yang selanjutnya menjadi Menteri Kebudayaan Jerman Timur. Di satu sisi, lagu ini mencerminkan awal mula terpecahnya negara Jerman. Nah, yang unik dari lagu kebangsaan Jerman Timur ini ada pada salah satu penggalan liriknya. Lirik itu berbunyi Deutschland eining Vaterland, yang jika diartikan ke bahasa Indonesia maka artinya Jerman tanah air bersatu. Udah jelas penggalan lirik itu enggak sesuai dengan konteks perang dingin yang saat itu sedang berlangsung. Bayangin, Jerman tanah air bersatu, berarti kan Jerman itu dua-duanya tanah air bersatu. Hal itulah yang menyebabkan akhirnya lagu kebangsaan Jerman Timur ini hanya dimainkan melodinya aja tanpa dinyanyikan, termasuk di acara-acara resmi. Uniknya lagi, penggalan lirik ini tuh nggak diganti sampai akhirnya Jerman Timur bubar dan lagu ini nggak dipakai lagi. Ya, jadi terus-terusan itu selama Jerman Timur ada, lagu ini cuma dimainin melodinya aja, nggak perlu dinyanyiin, nggak pakai dinyanyiin. Selain itu ada fakta yang cukup mengejutkan juga sih dari kedua lagu ini. Kalau kita dengerin dengan seksama dua lagu kebangsaan ini, lagu kebangsaan Jerman Barat dan Jerman Timur, keduanya memiliki melodi yang sama. Lagu kebangsaan Jerman Barat bisa dinyanyikan menggunakan melodi lagu kebangsaan Jerman Timur. Begitupun sebaliknya, lagu kebangsaan Jerman Timur bisa dinyanyikan menggunakan melodi lagu kebangsaan Jerman Barat. Dan akhirnya ketika Jerman bersatu, para petinggi di Jerman sepakat untuk menggunakan lagu kebangsaan Jerman Barat sebagai lagu kebangsaan Republik Federal Jerman, karena memang lagu ini sudah lebih dulu dipakai sebelum Jerman terpecah belah menjadi dua. Fakta kedua, banyak orang yang mengira kalau tembok Berlin dibangun tepat setelah perundingan antara Sekutu dan Uni Soviet selesai. Dan banyak orang mengira juga bahwa tembok Berlin ini dibangun atas kesepakatan dua negara, Jerman Barat dan Jerman Timur. Faktanya, awalnya tuh Jerman Barat dan Jerman Timur sama sekali nggak dipisahkan sama dinding, kawat, ataupun apapun. Ketika Jerman benar-benar terpisah pada tanggal 23 Mei 1949, wilayah Barat yang dipengaruhi oleh Sekutu mendeklarasikan diri mereka sebagai Republik Federal Jerman atau Jerman Barat. Selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 1949, wilayah timur yang dipengaruhi oleh Uni Soviet melakukan hal yang sama. Mereka mendeklarasikan diri mereka menjadi Republik Demokratik Jerman atau Jerman Timur. Jerman Barat memilih kota Bonn sebagai ibu kotanya, sedangkan Jerman Timur memilih kota Berlin Timur sebagai ibu kotanya. Sayangnya perkembangan kedua negara ini sangat beda jauh. Dengan dukungan negara-negara liberal yang kapitalis, Jerman Barat mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Hal sebaliknya malah terjadi di Jerman Timur yang dipengaruhi Uni Soviet. Mereka terpuruk. Banyak pihak yang mengatakan kalau Sekutu ingin membantu Jerman Barat memperbaiki kondisi negaranya, sedangkan Uni Soviet hanya ingin menguasai wilayah Jerman Timur. Nah, perbedaan kualitas hidup inilah yang akhirnya memicu gelombang imigrasi besar-besaran warga Jerman Timur ke Jerman Barat. Mirisnya, kebanyakan warga Jerman Timur yang minggat atau membelot ke Jerman Barat adalah para profesional muda dan orang-orang terlatih. Jelaslah hal ini mengakibatkan Jerman Timur kehilangan banyak tenaga ahli dan banyak tenaga kerja. Dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1961, total kira-kira 2,7 juta orang telah berpindah haluan atau membelot ke Jerman Barat. Lihat kondisi ini, tentu aja pemerintah Jerman Timur ya marah. Akhirnya pada tanggal 13 Agustus 1969 dibuatlah sebuah tembok sebagai dinding pembatas di tengah-tengah kota Berlin. Pihak Jerman Timur bilang kalau pembangunan dinding ini hanya untuk melindungi warganya dari pengaruh Barat. Tapi pihak lain mengatakan kalau itu hanyalah sebuah dalih dari tujuan Jerman Timur sebenarnya, yakni mencegah penduduknya pindah ke Jerman Barat. Pihak Jerman Barat pun mengecam pembangunan tembok ini dan menyebutnya sebagai dinding yang memalukan.
Presiden Amerika saat itu, John Franklin Kennedy, juga mengecam aksi pembangunan dinding tersebut. Tembok ini tuh mulanya hanya berupa kawat berduri yang membentang sepanjang 100 mil. Kemudian proses pembangunan tembok ini berlanjut dan akhirnya menghasilkan sebuah dinding sepanjang 155 km dengan tinggi 4 meter yang selanjutnya kita kenal dengan Tembok Berlin. Tembok ini dijaga lebih dari 7.000 tentara yang mengawasi di 302 menara pengawas dan juga mengoperasikan 200 bunker. Udah gitu ada juga lampu yang setiap 30 meter menyala ketika malam hari. Dan yang paling gilanya, tembok ini juga dilengkapi senjata yang otomatis nembak kalau ada orang yang mau kabur atau melewati tembok ini. Menurut Berlin Wall Memorial, selama tahun 1961 sampai dengan 1989, kira-kira ada 140 orang yang tewas akibat mencoba melewati dinding ini. Walaupun sebenarnya jumlah ini juga masih diperdebatkan. Nah, adanya tembok Berlin ini juga sebagai simbol dari perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sering kan tuh kalau misalnya kita nonton film Hollywood, sering ada kata-kata aktornya nyebut selama masa perang dingin. Nah, tembok Berlin inilah simbolnya. Jadi yang disebut masa-masa perang dingin adalah masa-masa di mana ada Jerman Timur dan Jerman Barat. Next, fakta selanjutnya adalah tidak semua warga Jerman Timur bersyukur atas reunifikasi atau penyatuan negara Jerman. Di akhir usia tembok Berlin, gelombang demo besar-besaran datang dari warga Jerman Timur. Hal itu menyebabkan pemerintah Jerman Timur kewalahan. Ditambah lagi jatuhnya Uni Soviet memperburuk kondisi negara Jerman Timur. Akhirnya pemerintah Jerman mengumumkan reunifikasi atau penyatuan negara Jerman Barat dan Jerman Timur. Nggak lama setelah diumumkan reunifikasi atau penyatuan dua negara tersebut, warga Jerman berbondong-bondong menghancurkan tembok Berlin tersebut dengan palu, kapak, dan alat sederhana lainnya. Sebelum akhirnya tembok Berlin ini dihancurkan secara resmi. Saat itu terlihat wajah yang penuh dengan euforia dari kedua belah pihak warga negara tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata tidak semua warga Jerman Timur bersyukur atas penyatuan kedua negara tersebut. Banyak warga Jerman Timur yang merasa kehilangan atas penyatuan tersebut. Parahnya lagi, ada yang merasa kehilangan tanah kelahirannya. Banyak sekali lonjakan sosial, ekonomi, politik. Contoh simpelnya gini, kita kan sama-sama tahu ya, kalau di negara yang sosialis, itu apa-apanya serba dapat subsidi dari pemerintah. Para warga Jerman Timur rata-rata hanya menghabiskan 5% dari total penghasilan mereka untuk biaya tempat tinggal. Berbeda dengan para warga Jerman Barat yang biasa menghabiskan rata-rata 20% dari total penghasilan mereka untuk membayar rumah tinggal. Hal inilah yang membuat para warga Jerman Timur terkejut dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut, sehingga mereka sulit untuk mendapatkan kebutuhan papan. Dari yang sebelumnya mereka hanya membayar 5%, setelah penyatuan mereka harus membayar 4 kali lipat dari biasanya. Selain daripada itu, barang-barang di Jerman Barat kan juga memang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah, beda sama di Jerman Timur. Otomatis selain bayar tempat tinggal yang lebih mahal, ex-warga Jerman Timur juga harus membayar lebih untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Nah, ada yang unik dari kesenjangan antara Jerman Barat dan Jerman Timur ini. Dulu ada sebuah propaganda yang dilakukan oleh pemerintah Jerman Barat. Pemerintah Jerman Barat mendengung-dengungkan bahwa negara Jerman Timur adalah negara yang tidak mampu dan hidup serba kekurangan. Sebenarnya propaganda ini bertujuan agar warga Jerman Barat lebih mencintai negaranya. Propaganda penggiringan opini tersebut berhasil. Para warga Jerman Barat menelan mentah-mentah isu-isu tersebut. Tapi hal itu pula yang menjadi keuntungan bagi warga Jerman Timur. Soalnya karena isu propaganda tersebut, banyak warga Jerman Barat yang merasa kasihan dan iba terhadap kerabat-kerabat mereka yang ada di Jerman Timur. Jadi karena itu banyak warga Jerman Barat yang berbondong-bondong mengirimkan bantuan untuk kerabat mereka yang ada di Jerman Timur. Jadi di Jerman Timur tuh udah selain dapat subsidi, apa-apanya murah, terus dibantu juga sama warga Jerman Barat. Fakta selanjutnya, walaupun saat ini, detik ini, tembok Berlin udah nggak ada, udah hampir 30 tahun nggak ada, kondisi di negara Jerman Bersatu ternyata nggak harmonis-harmonis banget.
Faktanya wilayah yang dulu bekas negara Jerman Timur saat ini sedang mengejar ketertinggalan kemajuan ekonomi wilayah Jerman Barat. Pernyataan tersebut dikutip dari hasil laporan pemerintah federal Jerman tentang topik situasi terbaru kesatuan Jerman. Apalagi ketika ngomongin pandangan dan sentimen politik. Survei terbaru memperlihatkan 57% warga di Jerman bagian timur atau bekas wilayah Jerman Timur mereka ngerasa sebagai warga negara kelas 2. Mereka tuh merasa kayak di nomor 2-kan lah sama pemerintah. Dan hampir setengah dari mereka ngerasa nggak puas sama demokrasi. Seorang psikoterapis yang berasal dari Jerman bagian timur, Hans Joachim Maass, berstatement penduduk di wilayah Jerman bagian timur punya semacam pandangan kayak menjaga jarak dengan negara dan pemerintah. Dia juga bilang warga di bagian timur lebih kritis terhadap kapitalisme, lebih kritis terhadap aturan, dan mereka juga lebih kritis terhadap media. Senada dengan Hans Joachim Maass, seorang psikolog sosial yang berasal dari Jerman bagian timur, Beatty Cooper, berstatement, tidak ada yang mengatakan bahwa Jerman Barat dan Jerman Timur haruslah sama. Bukan karena keduanya berbeda, tapi ada kesan kerugian kolektif dan juga tentang perasaan diakui, diapresiasi, dan juga adanya rasa ingin menjadi satu saudara, satu bahasa. Gue nggak bisa benar-benar menyimpulkan sih apa yang dimaksud dengan kerugian kolektif ini. Mungkin masih berkaitan dengan kebiasaan yang tadi gue bilang kali ya. Yang biasanya warga Jerman Timur itu apa-apanya dibantu dengan subsidi pemerintah, tiba-tiba dengan Jerman bersatu, mereka harus membayar lebih untuk memenuhi segala kebutuhannya. Makanya dibilang merugi. Kalau untuk perasaan diakui itu seperti yang tadi gue bilang, warga ex-Jerman Timur merasa di nomor 2 kan keberadaannya. Makanya mereka merasa butuh treatment yang sama seperti warga Jerman seluruhnya. Itulah beberapa fakta tentang Jerman Barat dan Jerman Timur yang pengen gue share ke kalian semua. Walaupun sebenarnya masih banyak banget sih yang pengen gue ceritain ke kalian di video ini, tapi daripada nanti video ini kepanjangan, gue ambil yang penting-penting aja dan yang mungkin kalian belum tahu. Tentunya juga kita bersyukur sih kalau dua negara ini udah kembali bersatu dan perang dingin juga udah berakhir. Dari fakta-fakta ini juga sudah sepatutnya nih kita orang Indonesia bersyukur karena dari dulu itu Indonesia itu udah jadi satu NKRI. Jangan sampai kita terpecah belah ataupun dipecah belah sama pihak-pihak atau bangsa-bangsa lainnya. Apalagi khusus buat fakta yang terakhir tadi ya, gue cuma bisa berpesan sih kepada semua masyarakat, orang-orang dan sobat-sobat dulur di rumah. Jangan sampai ada dinding yang tidak terlihat yang misahin persatuan Indonesia. Jangan sampai ada dinding pemisah antara suku yang satu dengan suku yang lain, penduduk pulau ini dengan penduduk pulau yang itu, antara agama yang ini dengan agama yang itu, antara pendukung si ini dan pendukung si itu. Jangan sampai ya, karena kita satu Indonesia. Gue Tio Lesmana pamit. Baik buruknya suatu peristiwa tergantung gimana lo mengambil langkah untuk menanggapinya.